Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, ketua kelas minta doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap gerak setelah mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk? Iya. Hari ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur teks berita. Kita akan merefleksi pertemuan pada minggu lalu. Masih ada yang ingat nggak pengertian berita? Bayu? Info mengenai sesuatu yang sedang terjadi atau telah terjadi. Ya, berita adalah informasi baru atau peristiwa mengenai sesuatu yang terjadi atau sedang terjadi. Biasanya berita disajikan lewat apa? Ada yang tahu? Rian? Sosmed, Selain itu, televisi, terus radio, media cetak seperti koran, majalah. ya. Sekarang kita akan memasuki materi kita pada pagi hari ini, unsur-unsur teks berita. Di dalam suatu berita mengandung unsur yaitu 5W 1H. Yang pertama, what, who, when, where, why, how. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu apa itu pengertian dari what? Ada yang bisa menjelaskan, Ian? Apa? What adalah di dalam suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur what yang artinya apa. Yang kedua, who. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur who, yaitu disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa. Yang ketiga, when. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur when, yaitu menyebutkan suatu kejadian peristiwa. Lalu yang keempat, suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur where, yaitu berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadian. Yang kelima, why. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur why, yaitu disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Yang keenam, how. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur how, yaitu dapat dijelaskan proses terjadinya suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Sampai sini sudah paham? Sudah. Tidak ada yang perlu dipertanyakan? Ya. Sekarang saya akan kasih contoh teks berita. Diamati ya, nanti kalian analisis unsur apa saja yang terdapat dalam teks berita yang saya bacakan. Contoh teks berita. 10 dari menjelang Lebaran, Sabtu 15 Mei, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk. Truk tersebut mengangkut barang non 9 bahan pokok atau non sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non 9 bahan pokok atau non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk ganden, truk tempelan, dan truk kontainer. Tumpukan truk bersumbu 2 tersebut, seperti di Pelabuhan Merak, menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Nah, itu tadi contoh teks berita.
Mungkin ada yang bisa menjelaskan unsur-unsur teks berita yang terdapat dalam teks berita yang saya bacakan tadi. Ian, Peristiwa apa yang terjadi? peristiwa apa yang terjadi? Jawabannya apa? Padatnya penduduk Merak. Lalu yang kedua, Siapa yang mengalami peristiwa itu? jawabannya Truk pengangkut barang non sembako. ada lagi yang tahu? Yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga ada lagi yang tahu? Bayu, Di mana peristiwa itu terjadi? jawabannya. Di pelabuhan penyeberangan Merak. Yang keempat, Kapan peristiwa itu terjadi? jawabannya. 10 hari menjelang Lebaran Sabtu. Ada yang tahu lagi? Mengapa peristiwa itu terjadi? Jawabannya. Karena adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada 21 sampai 25 November. Ya. Yang terakhir, Bagaimana proses terjadinya? Proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. nah sekarang saya akan membacakan teks berita, nanti jangan itu dijawab ya. Kalian saya bagi menjadi 2 kelompok, masing-masing 2 anggota. Ian, bagian. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan.
hasil dari diskusinya. Kelompoknya Ian dulu bacakan berita sama jawabannya. Sama unsur-unsur apa yang terdapat di dalam berita yang kamu bacakan. Dia Perez menegaskan dirinya akan terus maju dalam pilkada Bupati Pacitan meskipun terjadi kontroversi di tengah masyarakat. Hal itu dikatakan di rumahnya pada Minggu 25 April 2010. Unsur apa yang terdapat di dalam berita yang kamu bacakan? Siapa yang diberitakan? Jawabannya? Dia Perez. Yang kedua, Ada yang dilaporkan. Pernyataan Julia Perez yang mengatakan bahwa ia akan terus maju dalam pilkada. Di mana hal itu diungkapkan di rumah Julia Perez. Kapan hal itu diungkapkan? Minggu 25 April 2010. kelompoknya Rian sama Ahmad. Kebakaran terjadi di pasar Klojen pada Sabtu malam 1 Mei 2010. Menurut kesaksian warga, beberapa orang tak dikenal sengaja melakukan sabotase listrik. Jawabannya, unsur apa yang kamu dapatkan dari teks berita itu? Apa yang terjadi? Jawabannya apa? Kebakaran. Lalu, Di mana kejadiannya? Di pasar Klojen. Kapan kejadiannya? Sabtu malam 1 Mei 2010. terus, Mengapa hal itu terjadi? Karena beberapa orang tak dikenal sengaja melakukan sabotase listrik. ya itu tadi teks berita beserta unsur-unsurnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, ada yang tahu tidak pengertian dari teks berita? Ahmad? Teks yang berisi kejadian, peristiwa, atau info tentang suatu hal yang telah terjadi. Ya, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Masih ada yang ingat apa saja unsur-unsur di dalam teks berita? Ian ingat? Unsur-unsur apa yang terdapat di dalam teks berita? Apa? Terus? Siapa? Ya, Kapan? ya, Di mana? Mengapa? Dari mana? ya. Jadi di dalam teks berita itu mengandung unsur 5W 1H. Yang pertama, what, who, when, where, why, how. Jadi sampai di sini kalian sudah paham materi apa yang telah saya sampaikan? Ya. Sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.